Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 16 insya Allah sampai dengan soal nomor 20. Penilaian harian, kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Kita langsung aja soal nomor 16. Larutan jenuh berikut yang mempunyai pH paling tinggi. Kita lihat ya, di sini semuanya adalah hidroksida. Ini adalah basa. Saya ambil contoh ya untuk MgOH2. Maka terion menjadi Mg2+, ya yang ini ya, plus 2OH-. Nah, untuk mencari basa, kita akan mencari konsentrasi ion hidroksida. Dari mana kita akan mencari S-nya terlebih dahulu, atau kelarutannya. Nah, dan di sini semuanya adalah tipenya tipe senyawa terner. Per ion menjadi 3 ya, ini 2 ditambah 1 itu 3. Karena senyawa terner, maka nanti semua tipe KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Nanti kita mencari S-nya terlebih dahulu, maka dari akar 3 dari KSP per 4. Ya, nanti ini sama aja konsentrasinya ketemu. Nanti OH-nya ketemu. Pada larutan basa, apabila mencari pH paling tinggi, kalian carilah konsentrasi hidroksida yang tinggi juga. Ya, untuk mencari konsentrasi OH- yang tinggi, kamu cari S yang tinggi juga. Ya, jadi intinya kita carilah konsentrasi yang paling besar. Ya, kita lihat di sini untuk pangkatnya saja cukup untuk kalian coret-coret ya. Maka nanti pangkatnya kita bagi dengan 3. Itu cara kasarannya ya. Min 14 dibagi dengan 3. Itu kan 4 koma. Kayak gitu aja, nggak apa-apa. Min 15 bagi 3 itu 5. 16 bagi 3 itu kan min 5 koma. Min 13 dibagi 3 itu adalah min 4 koma. Min 11 dibagi 3 itu adalah min 3 koma ya. Maka konsentrasi yang paling besar itu adalah ini. Oke, gitu aja. Nanti adik kalau mau membuktikan silakan dicoba satu persatu. Saya langsung aja ya, karena sudah diperoleh konsentrasi yang paling besar adalah poin E. Saya akan mencari konsentrasinya ya. Di sini KSP-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 11. Karena nanti min 11 nggak bisa dibagi dengan 3, maka saya buat menjadi 18 kali 10 pangkat min 12. Nah, nanti kan 4S pangkat 3 sama dengan 18 kali 10 pangkat min 12. Maka nanti S pangkat 3 sama dengan 18 kali 10 pangkat min 12 saya bagi dengan 4. Nah, kita peroleh nilai S-nya adalah akar 3 dari 18 dibagi 4 itu adalah 4,5 ya, kali 10 pangkat min 12. Akar 3 dari 4,5 adalah 1,65 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 3 itu adalah min 4. Ya, inilah konsentrasinya untuk MgOH2. Nanti kita peroleh konsentrasinya OH-2 per 1 dikalikan ini. Ya, maka nanti 1,65 saya kalikan 2 itu 3,3. 3,3 kali 10 pangkat min 4. Ya, ketemulah nanti POH-nya. POH-nya adalah 4 min log 3,3. Maka nanti pH-nya sama dengan 14 min POH. Ya, 10 plus log 3,3. Inilah pH yang paling tinggi ya. Intinya kalian cari konsentrasi yang paling tinggi. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 17. Larutan PbNO3 ditambah dengan perlahan dengan F- dan terbentuk endapan PbF2. Pertanyaannya, konsentrasi CrO42- saat terbentuk endapan PbF2 adalah, oke guys, saya buat di sini PbF2 terion menjadi Pb2+ dan 2F-. Nah, F-nya itu ditambahkan 0,01 m. Konsentrasi Pb2+-nya itu adalah 2,7 kali 10 pangkat min 8. Nanti sini S-nya nggak tahu. Oke ya, ini berarti reaksi ion senama ya, atau ion yang sama. KSP sama dengan, ini kita nggak tahu ya S-nya, maka nanti Pb2 plus pangkat 1, koefisiennya 1, dikali dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2 pangkat koefisiennya 2.
Nanti ketemulah konsentrasi Pb2 plusnya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi Pb2 plusnya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita akan ionkan ini PbCrO4. Terion jadi apa? Pb2 plus dan CrO4 2-. Nah, ditanya konsentrasi CrO4 2- ya. Nah, PbCrO4-nya, Ksp-nya itu adalah 2,8 kali 10 pangkat min 13. Ini ada ion senama ya, atau ion yang sama, yaitu Pb2 plus, konsentrasinya 2,7. Maka kita masukkan konsentrasinya juga sama, 2,7. Nah, ditanya konsentrasi CrO4 2-. Gitu guys ya. Saya lanjutkan ke sana ya. Maka nanti Ksp sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 4 pangkat 1 dikali dengan konsentrasi CrO4 2- pangkat 1. Pangkat koefisiennya ya. Nah, maka kita peroleh konsentrasi CrO4 2-nya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 13 dibagi dengan 2,7 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi CrO4 2-nya kita peroleh 2,8 dibagi 2,7 adalah 1,04 kali 10 pangkat min 13 dibagi dengan min 4 itu adalah 9. Ya, jawabannya adalah poin E. Nomor 18. Jika Ksp ZnCO3 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 11, pernyataan berikut yang benar adalah. Ya, kita mencari QC-nya masing-masing ya. ZnCO3 jika terionkan jadi Zn2+, dan CO3 2-. Nah, kalau mencari QC itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya pangkat koefisien, kayak gini. Nah, pangkat kayak gini. Oke, saya akan mencari QC-nya masing-masing. Untuk Zn2+-nya, ini ya. Rumusnya nanti mol dibagi volume total. Rumusnya ini ya, mol dibagi dengan volume total itu untuk mencari konsentrasi. Rumusnya mol di sini adalah M dikalikan dengan V. 8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 100 itu adalah 8 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan volume total ya, 100 ditambah 100. Volumenya 200. Nah, dikali dengan ini konsentrasi CO3 2-nya didapat dari sini. 100 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 5 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan volume total. 8 dibagi 2 itu adalah 4. 10 pangkat min 3 dibagi dengan 100 itu adalah 10 pangkat min 5. 2 bagi 2 1 ya, dikali 10 pangkat min 5. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 10. Inilah QC untuk campuran yang ke-1 ya. Ksp-nya adalah ini. Nah, ternyata QC lebih besar daripada Ksp. Pada saat QC lebih besar dari Ksp, maka terjadi endapan. Artinya, pada poin ke-1 ini mengendap. Ini lambang mengendap ya. Tanda panah ke bawah. Sekarang kita akan mencari QC untuk yang percobaan kedua. Konsentrasi Zn-nya itu adalah ini Zn2 plusnya. 8 dikalikan 50 itu 400 ya. Maka nanti 4 kali 10 pangkat min 6 ditambah 2 itu min 4 ya. Dibagi dengan volume total 50 ditambah 50 itu 100. Dikali konsentrasinya CO3 2- ini M kalikan P. 8 dikalikan 50 itu sama aja ya. 400 dikalikan 10 pangkat min 6. Maka 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan volume total. Ya, maka nanti sini 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6. 16 kali 10 pangkat min 12 atau 1,6 kali 10 pangkat min 11.
Ya, ternyata QC sama dengan KSP ya. Kalian lihatlah, ini KSP-nya. Ini QC-nya ya. Maka nanti QC sama dengan KSP, maka artinya tepat jenuh. Itu pada saat QC sama dengan KSP. Maka nanti sini tepat jenuh. Oke, next. Kita yang terakhir ya, mencari QC untuk yang percobaan ketiga. M dikalikan V, 2 kalikan 100 itu 200 ya. Maka 2 kali 10 pangkat min 200 dikalikan 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Dibagi dengan volume total 100 ditambah 100, 200. Untuk CO32 min ini 100 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 6 yaitu 2 kali 10 pangkat min 4. Dibagi dengan volume totalnya 200. 2 bagi 2 itu 1, 1 kali 10 pangkat min 6, 2 bagi 2 itu 1 kali 10 pangkat min 6. Maka 1 kali 10 pangkat min 12, inilah QC. Maka artinya 10 pangkat min 12 sama 10 pangkat min 11 itu QC lebih kecil daripada KSP. Pada saat QC lebih kecil daripada KSP, maka terbentuk larutan atau belum jenuh. Ya, ini masih dalam bentuk larutan. Oke, tinggal kita cek ya. Apakah campuran 1 membentuk larutan yang belum jenuh atau KSP sama dengan QC? Salah. Campuran kedua menghasilkan QC lebih besar dari KSP? Salah. Larutan kedua itu QC sama dengan KSP atau tepat jenuh. Campuran kedua belum menghasilkan endapan, betul ya. Pada saat tepat jenuh itu artinya belum mengendap. Akan mengendap ya, tapi dia juga nggak larut. Pada campuran yang ketiga sudah menghasilkan endapan, tidak ya, menghasilkan larutan. Campuran ketiga tepat jenuh, bukan tepat jenuh tapi belum jenuh. Kalau larutan itu artinya belum jenuh. Ya, jawabannya adalah C. Jika ke dalam tiap-tiap tabung reaksi ditambahkan BaCl2 0,01 m tetes demi tetes, urutan tabung reaksi dari yang paling cepat terbentuk endapan. Ya. Nah, diketahui KSP masing-masing BaF2, BaCO3, BaSO4. Di sini, syarat yang mengendap itu adalah QC lebih besar daripada KSP. Nah, di sini sudah disebutkan, ini semuanya berarti mengendap ya. Karena ketiga-tiganya itu yang ditanya urutan cepat terbentuk endapan. Sebenarnya kita nggak mencari QC, nggak masalah. Kita akan mencari S-nya saja. Karena yang paling cepat terbentuk endapan, maka mencari S yang paling kecil. S itu kelarutan ya. Semakin kecil nilai S, maka artinya semakin mudah mengendap. Ya, saya akan buat ini dulu, BaF2, saya akan ionkan menjadi apa? Ba2 plus dan 2F min. Nah, ini berarti senyawa terner. Karena senyawa terner, maka nanti KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Ya, 1,7 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4S pangkat 3. Maka nanti nilai S-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 6. Saya bagi dengan 4, lalu saya akarkan 3. Hasilnya adalah 0,0075 ya. Atau 7,5 kali 10 pangkat min 3M. Inilah kelarutan untuk BaF2. Selanjutnya pada BaCO3. Ini adalah senyawa biner karena terion menjadi 2 ion Ba2 plus dan CO3 2 min. Maka nanti tipe KSP-nya adalah S kuadrat. 5 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S kuadrat. Maka S-nya kita tinggal akarkan saja ya. Nah, seperti ini saya akan buat akar 50 dikali 10 pangkat min 10. Ya, maka nanti nilai S-nya adalah 50 itu kan 7 kuadrat ya. 7 kali 10 pangkat min 5. Ya, selanjutnya yang terakhir untuk BaSO4. Saya buat di sini aja. Tipe KSP-nya adalah S kuadrat. Maka nanti S adalah akar dari 1 kali 10 pangkat min 10. 1 kali 10 pangkat min 5M. Oke ya, Dek. Dari sini kita peroleh nilai konsentrasi masing-masing.
Ya, manakah konsentrasi yang paling rendah itulah yang mengendap lebih cepat. Konsentrasi yang paling rendah itu adalah poin BaSO4 ya. Pada larutan BaSO4 ini S-nya paling kecil, maka BaSO4 itu pada tabung ketiga ya, lebih mudah mengendap atau cepat mengendap daripada tabung yang kedua. Tabung kedua tuh ini. Dan yang terakhir mengendap adalah tabung ke-1. Tabung ke-1 itu yang BaF2 ya. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Kita masuk ke soal nomor 20. Suatu larutan sampel mengandung Ag+, Mg2+, dan Sr2+. Regen berikut yang dapat digunakan untuk memisahkan Ag+ secara selektif dari larutan sampel. Jadi yang diminta itu Ag+ ini dipisahkan dengan Mg2+ dan Sr2+. Kita akan lihat untuk poin A ya. Saya akan masing-masing tambah dengan KCl, maka menjadi Ag+ ditambah KCl, hasilnya adalah AgCl ditambah dengan K+ ya, kok Na+, K+. Oke, lanjut. Ada Mg2+ ditambah dengan KCl. Nanti akan menghasilkan MgCl2. Nah, di sini ada K+. Ya. Ini 2 K+ di sini. Selanjutnya ada Sr2+. Saya masing-masing kita tambahkan KCl ya di sini ya. Karena kita sedang poin A dulu. Nanti akan menghasilkan SrCl2 ditambah dengan 2K+. Yang kita setarakan ya. Ini 2, sini 2. Oke, saya akan lanjutkan. Apakah ini bisa efektif memisahkan Ag+ dari Mg dan Sr? Nah, AgCl itu bentuknya adalah endapan. Solid ya. Sedangkan MgCl2 dan SrCl2 itu bentuknya larutan. Nah, ini kebetulan poin A itu langsung menjawab. Jadi AgCl-nya nanti akan mengendap. Nah, di sini ada AgCl ya, maka bisa memisahkan Ag-nya. Nah, nanti dalam bentuk larutan di dalamnya ada MgCl2 dan SrCl2, Sr2+-nya. Ini bisa selektif sekali memisahkan Ag dengan Mg dan Sr ya. Langsung ketemu ya, jawabannya adalah poin A. Nah, untuk kalian ketahui pada ion halogen ya, contohnya adalah Cl-, Br-, dan I- dapat membentuk garam yang mudah larut. Nah, sebenarnya itu golongan 7 itu bisa membentuk garam halida yang mudah larut. Kecuali jika golongan 7 ini bersenyawa dengan siapa? Ag, Tb, dan Hg2. Nah, kalau bersenyawa dengan Ag, Pb, Hg2 nanti akan terbentuk endapan. Begitu ya teorinya ya. Ini sudah terjawab. Maka langsung saja jawaban yang tepat itu adalah A, karena pada saat direaksikan dengan KCl, Ag-nya mengendap, sedangkan Mg2+ dan Sr2+-nya akan larut. Maka bisa terpisahkan di sini. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Kita cek recek kembali, jika ada masukan silahkan. Kita cek recek kembali ya. Assalamualaikum.